Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perseptron dalam artificial neural network. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Siti Nuraisyah. Saya mahasiswi dari STIMIK, Banjarbaru, jurusan Teknik Informatika. Em, Perseptron dalam neural network ini adalah salah satu dari materi yang kami pelajari pada semester ini dan saya sudah merangkum dari materi yang disampaikan oleh dosen kami. Beberapa yang saya rangkum yaitu adalah perseptron merupakan pembelajaran yang sangat sederhana pada jaringan saraf tiruan. Dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari satu lapisan atau single layer tanpa memiliki lapisan tersembunyi atau hidden layer. Metode ini hanya dapat memecahkan masalah yang bersifat linier dan digunakan untuk mengklasifikasikan suatu pola dengan label nominal. Selama proses pembelajaran, parameter bebas seperti nilai, bobot, dan bias akan diatur secara dinamis berdasarkan aturan tertentu. Nah, selanjutnya ada algoritma perseptronnya. Yang pertama ada linear combiner, dengan melakukan perhitungan linear dengan mengalihkan setiap input atau X dengan bobotnya W, lalu menambahkannya dengan bias atau B. Lalu ada fungsi aktivasi, hasil dari linear combiner dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Yang pertama dengan menggunakan step function. Jika target output berupa biner 0 atau 1. Lalu bisa juga dengan menggunakan sign function jika target output berupa bipolar, yaitu min 1 atau 1. Aturan perbaikan bobot dan bias jika output Y tidak sama dengan target, berarti terjadi error. Maka bobot dan bias harus diperbaiki dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali target dan dikali X. Dan untuk mencari B barunya untuk bias, yaitu B lama ditambah learning rate dikali target. Jika output atau Y sama dengan target, maka tidak ada kesalahan sehingga bobot dan bias tetap atau tidak berubah. Nah, kondisi itu akan berhenti jika dalam satu keseluruhan data atau satu epoch itu sudah tidak ada lagi perubahan bobot, maka proses pembelajaran dihentikan. Jika masih ada ketidakcocokan, perhitungan dilanjutkan ke epoch berikutnya, bahkan bisa sampai 4 epoch. Di sini ada quiz dari Perceptron yang saya coba untuk menjawab. Di sini terdapat inputan 1, inputan 2, dan target, yang mana ada 4 data. Di sini kita akan menghitung apakah pembelajaran akan berhenti pada epoch 1 saja atau mungkin pada epoch yang lain. Di sini kita tulis yaitu untuk diketahuinya ada di sini alpha 0,6. Nah, yang paling penting tuh di sini teman-teman. Kita menggunakan step function. Jika Y atau outputnya akan 1 jika V atau linear combinernya lebih besar sama dengan dari 0,5 atau 0, Y-nya 0 jika linear combinernya lebih kecil daripada 0,5. Nah, selanjutnya kita coba menghitung dengan epoch 1. Nah, di sini kita tulis diketahuinya. Sebentar, kita coba untuk highlight mungkin. Untuk bobotnya W1 0,3, W2 0,4, ada juga B 0,1. Pertama kita hitung V. Apa itu V? V itu adalah linear combinernya. Nah, di sini kita hitung V sama dengan B atau bias ditambah X1, nih inputan 1 dikali W1 bobot 1 ditambah X2 inputan 2 dikali bobot 2.
Lalu di sini hasilnya adalah 0,1 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 1 kali 0,4, maka hasilnya adalah 0,8. Untuk input Y, untuk output Y maksudnya, karena V tadi lebih besar sama dengan daripada 0,5, maka Y-nya sama dengan 1. Lalu kita evaluasi, Y sama dengan T, karena T adalah 1, jadi bobotnya tetap. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung epoh 1 pada data yang kedua, karena data kita tadi ada 4. Jadi kita harus menghitungnya masing-masing. Nah, untuk data 2 kita lakukan dengan cara yang sama juga. Akhirnya kita temukan kalau ternyata Y tidak sama dengan T, yang mana Y adalah 0 dan T kita adalah 1. Terjadi error, bobot harus diperbaharui, yaitu dengan cara mencari W1 yang baru, W2 yang baru, dan bias yang baru. Kita hitung dengan rumus W lama ditambah alfa dikali T dikali X1, yaitu kita dapatkan W barunya 0,9, W2-nya 0,4, lalu ada biasnya 0,7. Masih kita lanjutkan sampai data 3 dan data 4 ya teman-teman. Namun kita ada kesimpulan ternyata epoch 1 masih belum convergent karena pada data 2 dan data 4 nilai Y tidak sama dengan T. Maka kita lanjut ke epoch 2. Kita hitung kembali epoch 2 sama seperti yang sebelumnya, namun untuk W1, W2, dan B-nya kita menggunakan data terakhir dari sini, dari epoch 1 data 4. Kenapa masih kita lanjutkan? Seperti yang sudah saya bilang tadi, proses ini akan berhenti jika semuanya sudah tercapai target. Lalu kita hitung dengan menggunakan epoch 2 pada data 1, lalu lanjut lagi, ternyata data 1 bobot sudah tetap. Lalu kita hitung bobot 2, maksudnya data 2 hingga bobot tetap. Lanjut ke data 3, bobot juga tetap. Nah, apakah untuk data 4 bobot juga tetap? Kita hitung ternyata di data keempat, epoch 2, tidak tetap. Karena di sini Y tidak sama dengan T, sehingga 1 tidak sama dengan 0. Ada koreksi, lalu kita hitung kembali untuk W1 yang baru, W2 yang baru, dan B yang baru. Karena masih ada koreksi, maka kita perlu melanjutkan ke epoch 3. Kita menggunakan bobot akhirnya dari epoch 2 data keempat yang ini tadi teman-teman. Nah, ini kita gunakan untuk data awal, yaitu bobot akhir dari epoch 2. Kita hitung lagi data 1, bobot tetap. Kita masukkan lagi ke data 2, bobot tetap. Masuk lagi ke data 3, bobot tetap. Lalu kita lanjut ke data 4, ternyata bobot tetap juga. Maka proses kita hentikan karena jaringan sudah berhasil mempelajari fungsi secara sempurna atau konvergen. Maka kita ambil kesimpulan, ambil jawabannya, bobot akhir yaitu W1 0,9, W2 0,4, dan bias akhirnya 0,1. Nah, ini adalah gambar yang tadi saya maksud, ternyata dia tidak keluar, mohon maaf. Ini adalah rumus yang bisa kita pelajari dan teman-teman semua mungkin akan menjadi lebih mudah untuk melihat gambarnya karena di sini kita jelas melihat ada perseptronnya, terus di sini ada weight atau bobot, lalu di sini adalah jenis inputannya. Nah, untuk menghitung rumus sama saja, mungkin hanya beda bahasa ya teman-teman. Terus kalau untuk activation functionnya di sini tadi. Nah, untuk angka 0 dan 1 ataupun minus 1 dan 1. Jadi perseptron ini cukup mudah namun diperlukan ketelitian yang cukup mendalam ya kalau menurut saya, karena kalau kita salah hitung mungkin kita akan menemukan angkanya sudah berhenti di epoch 1, namun ternyata
mungkin masih diperlukan lagi sampai ke epoch 2 ataupun epoch 3. Jadi harus lebih teliti. Begitu. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Baik, thank you.